Baru bangun tidur ya. Nggak kena, say. Nggak kena. Apalagi lu cuma ngirim orang kayak Panda. Bukan level gue. Ya, nggak kena. Dia mau ngomong apa juga. Dia siapa? Bukan siapa-siapa, ya. Urusin tuh kasus lu sama Doktif, udah tinggal sebentar lagi. Puas-puasin Panda, bikin aja Viti. Pansosin gua nggak apa-apa. Ikhlas gue dipansosin sama lu, ya. Kalau tahu buat kirim duit. Coba suruh. Oh gitu ya? Bener. Siapa bilang? Sorry ya. Alhamdulillah. Semuanya yang support Mamski, terus yang ngikutin persidangan Niki dari akun gue, kalian pada happy kan? Jujur happy kan? Jangan mau ya, mau dipecah belah dan mau cari celah gimana biar bisa nggak kompak lagi, nggak masuk say, nggak ada. Tujuan gue satu, gue pengen lihat kejujuran dan bukti yang senyata-nyatanya terang benderang di persidangan. Itu niat gue ke sana. Makanya gue datang sudah ke-9, minggu depan ke-10. Lu pikir dengan ocehan lu itu, karena cuma Niki bicara mengenai kursi doang, terus jadi pecah belah? Ya enggak lah, itu kan yang kalian mau. Enggak kena, say. Enggak kena. Ya, enggak kena itu. Enggak masuk di gue. EGP. Tuh. Betul nggak? Ya kan? Iya, semangat. Betul. Yuk, salahkan di sini. Apakah itu milik dari Dr. Reza Gladys? Bukan. Apakah milik dari perusahaan itu? Apa sih Glavitsia akan ditanya tuh? Bukan. Dari PT apa gitu? Apa sih? Apa gitu? Apa lagi tuh? Lupa gue nama PT, nama si produk. Dah gitu, dia ngomong lagi, hey Senses. Udah gitu dia ngomong lagi. Katanya, itu bukan produk, itu treatment lah. Kan yang ada di situ udah seumur gini ya. Itu kayak ngelihat dagelan, say. Kayak dagelan, say. Masa bener jelas-jelas produk dalam kotak dibilang treatment? Lah kalau treatment itu kan lu lagi datang ke salon, lu di treatment kan muka lu. Lah tapi kalau barangnya itu kayak begini kan ini produk kan? Ini produk toh. Kenapa lu bilang yang jadi treatment? Gue nggak paham itu beneran, sumpah deh guys. Coba yang percaya itu produk, coba komen produk. Yang bilang itu treatment, komen treatment. Gue pengen tahu banyakan yang ngomong produk apa yang ngomong treatment sih. Kan? Produk kan ya? Gue dan semua pengunjung yang pakai ini pasti tahu lah itu produk. Masa itu treatment salon. Treatment pakai facial totok, treatment HIFU, treatment ini, treatment itu. Tapi kalau barangnya ini mah produk namanya, Mbak E. Iya gila, gue bilang waduh. Bener-bener loh guys, itu kayak sumpah tuh kemarin itu lucu banget loh. Treatment jasa, betul. Barang mah produk. Treatment katanya, itu treatment. Lah kalau treatment juga ngapain di stikerin Mbak E? Itu kan bukan barang elu. Udah gitu lu jual-jualin lagi. Ibaratnya kayak gua nih, ya kan? Gua bisa penjual kue nih. Padahal gua nggak bisa bikin kue. Gua ambil aja kuenya abang-abang pinggir jalan itu no. Gua kasih begitu gitu kan? Itu masih analoginya. Lu ada apa abang-abang? Gue mau dong itu beli combro lu. Gue jualan combro deh, gue beli combro lu berapa? 1.000. Ya udah gue mau jual 1 juta. Duh ampun deh.
Lihat mata gue, ini yang warna coklat dan yang ini warna abu-abu sayang, cakep kan? Kayak gitu juga gue bisa dagang begitu. Iyalah, cuman kan resiko say. Masih mending kalau cuma masalah combro, tapi kalau masalah muka orang, masalah wajah orang, ada apa-apa kan kita dong dengan profesi kita. Apakah itu tidak kamu pikirkan secara mendalam dan bentuk juga sebagai tanggung jawab profesi? Ya say. Ini kita diskusi normal aja ya, diskusi biasa lah gitu. Tidak ada gua body shaming kayak apa kayak di luar dari masalah skincare ini. Gua nggak ada masalah pribadi sama lu, ya RGN tim, SS atau siapalah FS, nggak ada masalah pribadi memang. Tapi ini masalah skincare please deh. Apa yang mau diriin, say? Apa yang mau diriin? Ya Allah, kalau tahu tuh dalam-dalamnya, gue kan tahu dalam-dalamnya. Ya Allah. Pada ngadu mantan karyawan. Lalu pikir kalau ada kasus kayak gini orang nggak pada speak up. Pada DM say. Pada DM kasih tahu kayak begini ya begitu ternyata. Lu pikir yang pernah kerja sama nggak pada DM semua. Ngasih tahu kayak begini, dapat perlakuan begini. Nggak ada yang perlu diiriin, jauh. Hidup gue jauh lebih tenang sayang. Alhamdulillah. Nggak terlalu besar tanggung jawab gue. Kan kalau menjadi pengusaha itu tanggung jawabnya besar. Apalagi lu punya anak buah banyak, ratusan misalnya. Buka factory, buka apa. Lu pikir itu nggak ada tanggung jawab? Itu tanggung jawabnya besar loh say. Gue mau ngiri sama yang kayak begitu mah ogah. Nyamanan gue, lebih enak gue. Kerjaan gue kan membahas berita viral. Nyenggol, lu udah dikasusin, lu udah masuk pengadilan. Aja. Gak ada senggol-senggolan, ya senggol-senggolan. Kasus lo udah di pengadilan. Masyarakat udah lu bikin heboh. Masyarakat udah bikin jadinya rungsing. Gue bukan disenggol lagi ini udah jadi isu nasional. Cepat selesai, woi. Cepat selesai, berisik soalnya. Bikin pusing aja. Bikin pusing aja. Jualan yang bener lah. Yang bener jualan. Iya. Udah terkenal gue di Jalan Bahala. Telat lahir ya? Belum lahir ya? Apa nggak ada TV dulu rumah lo di rumah? Nggak punya TV? Ntar sini gue beliin TV mainan. Gua mau dibayar berapa miliar pun gua ogah pindah sebelah enak aja. Gak ada ya istilahnya gue pindah-pindah. Pantau kawal kasus skincare titik. Kalau lu jualan gak bener silakan jualan yang bener. Kayak si Doktif tuh. Waktu 5 hari setelah ada tuh kejadian 20M tuh ya. Kan Doktif menghilang tuh 5 hari gak bisa dihubungin. Baru pas 5 hari kemudian begitu udah bisa ngomong, dia nanya kan ke Doktif kan katanya, Kak, kita boleh jualan lagi nggak? Kita boleh jualan lagi nggak? Lah ngapain izin? Kok jualan mah jualan aja, tapi jualan yang benar kan gitu dijawabnya. Dari kemarin di sidang yang disebutin namanya Samira. Apa yang lu mau dari Samira, say? Apa yang kau mau dari Samira itu? Samira tuh siapa sih? Anaknya Sarno ya? Anaknya Pak Sarno ya? Samira itu ya? Apa gimana? Sumpah, apalin dulu BAP-nya sayang sebelum maju ke persidangan. Ditanya Sarno siapa? Di belakang ada yang nyeletuk nggak tahu. Baru nggak tahu. Nggak tahu Sarno nggak tahu.
Siapa Sarno? Nggak tahu. Aduh. Dagelan, emang bener-bener dagelan ya. Saya lupa. Saya nggak ingat, saya nggak tahu. Iya deh. Lu yang bikin laporan, lu yang lupa. Lu yang nggak ingat, lu yang nggak tahu. Lu yang bikin laporan, gue bingung sama lu. Gue bingung sama lu. Hasil apa, Say? Jangan dengerin. Mereka bilang keren bikin NM nggak ada pelangak-pelongoknya ya di situ ya. NM kemarin dia bisa tahu BAP-nya mereka berdua. Bayangin. Dia apal detil. Emang harus begitu. Lu mau tarung di persidangan. Lu bikin BAP mau berapa bulan yang lalu kek, itu lu harus ingat. Karena orang yang lu didakwa belum divonis ya. Nggak bisa lu bilang terpidana, nggak bisa. Terdakwa. Jadi diduga aja, masih baru diduga, status masih belum tahu nih. Itu pasti akan membuktikan kalian salah laporannya. Begitu loh. Bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. Ya, mana. Ini nih. Ini lipstick gue sayang, nih. Nah, lu yang udah bikin BAP kok bisa nggak ingat nih lipstiknya? Iya. Kok lu bisa nggak ingat gitu loh? Lah kan lu yang ngalamin, lu yang di BAP, lu yang lupa. Aneh deh ah. Makanya ini permasalahannya apa? Ngomong pribadi. Lah BAP-nya ngomong apa? Di pengadilannya bilang pribadi. Lah kalau pribadi mah nggak usah 368 keles. Pribadi mah cuman kayak anak SD main kata-kataan doang di sosmed. Apa kabar si Bang Rasman tuh? Udah sampai kura-kura ninja lah apalah kan gitu kan. Ya tapi ya sebatas-batas begitu doang. Bang Rasmannya ngebales bilang apalah plastik lah apalah. Itu mah bukan 368 sayang. Apalagi mau digadang-gadang apa tuh? Pencucian lu kira laundry. Cuci baju. Makanya kita tuh bingung yang nyaksiin tuh kemarin tuh. Iya nih softlensnya bagus say. Yang nih abu-abu ini coklat. Nih tuh. Ya. Gue nggak bisa lihat komen kalian kalau nggak pakai kacamata. Ini yang capcus. Ayo guys. Parfum katanya udah ada di situ kan parfumnya kan ya? Ada. Udah ada parfum sayang di situ sayang. Apa? Swatch yang ombre. Iya kamu pisahin dulu satu-satu. Coba biasain rapi ininya biar kayaknya nggak kebingungan. Apa namanya diiniin dulu, diaturin dulu gitu loh. Pengaturannya kayaknya kayak bingung sendiri jadinya kan. Berantakan nggak karuan. Iya, kamu pisahin dulu nih. Gini loh, hanya yang nude. Jadi kamu udah tahu golongan ininya, kelompoknya. Merah-merah. Langsung dipinggirin aja kayak Mamsi kalau pagi sendirian tuh gitu. Gak pating berantakan, makanya udah bilang kan. Kayaknya siapin ya satu-satunya. Jadi kamu gak bingung. Banyak banget ini soalnya. Ini aja sama lo ini belum ya? Memang belum ya? Ntar aja nih. Kita balik ke lipstick lagi ya. Gue senggol balik lah, bukan level gue. He's not my level. Biarin aja, mau ngoceh apa kayak dia. Nikmatin ya, masa lu masih di luar ya, Pandidos. Nikmatin aja Panda. Enjoy aja, ngomong aja. Ngomong doang kok, gratis ya kan. Oh enggak ya, dibayar ya, aduh. Oke, bayarannya. Dasar lu ya. Biarin lu ngomongin tentang gue Panda. Rezeki lu ya. Lu ambillah itu rezekimu. Ambillah rezekimu. Seru kan ada gue. Jadi kan ada job.
Mendingan disuruh ngomong tapi dibayar ya enggak lah. Berarti lu nggak punya harga diri dong, nggak punya jati diri dong. Dibayar ngomong apa aja mau, disuruh apa aja mau. Ih, ogah. Nggak mau gue. Pingin nomor 60 sayang. Pingin nomor 60, kalau mau ambil satuannya dia talasan nomor 2. Kalau review produk tuh, iya. Boleh ada red card. Disuruh cuap-cuap, iniin orang dibayar. Ini apaan tuh? Oh, mujair. Emang mujair. Dari perak. Aduh. Sangat dong. Gua nggak tahu ya soal saksi selanjutnya. Di pengadilan itu yang namanya saksi itu rahasia, guys. Rahasia. Ya lu kalau misalnya kasus-kasus gede udah ketahuan bakal saksi, bisa kenapa-napa nanti ada apa-apa. Jadi rahasia. Tunggu aja sampai hari H-nya. Nggak tahu gua bakal jadi saksi, tapi sih kalau ngelihat dari peristiwa ya bisa aja dipanggil. Termasuk kayak dari pihak Niki. Siapa aja tuh? Oh, ya kan. Siapa aja sih di pihak Niki yang menyaksikan? Ya kan kita, kalau gua mah nggak bakalan jadi saksi, orang gua nggak ada di situ, nggak tahu. Tahu-taunya udah kejadian. Saksi-saksi itu adalah orang yang mengalami, berkaitan lah, ada kaitannya lah di situ gitu loh, guys. Brownnya yang Fuji sayang. Brownnya Fuji, greynya Fuji. Mamski kemarin cantik banget, masa? Jadi pokoknya ya, nanti kita kan saksikan lagi tuh di persidangan bagaimana kesaksian dari saksi-saksi berikutnya. Gitu, say. Ingat ya, kalau yang di BAP nggak sama yang lu omongin di depan Pak Hakim, berarti bisa jadi bahan pertimbangan bahwa semuanya ini laporannya itu tidak valid. Makanya kenapa dicocokin saat lu ngelapor, saat lu bikin BAP, itu dicocokin. Karena dari BAP lah terdakwa bisa membela dirinya. Bahkan nanti bisa jadi puter balik loh. Terbalik loh. Kalau sampai ternyata yang di depan sama yang di BAP beda, hati-hati. Ya. Itu sayang. Untuk saksi-saksi berikutnya pasti gue akan tetap datang memantau, mengawal buat kalian semua ya. Gitu. Tapi kemarin itu sulit banget dapat tempat duduk aja tuh, gila. Kita tuh udah sampai aduh udah kejempet-jempet guys, udah nggak karu-karuan, udah kejempet-jempet udah. Bener-bener. Karena udah meludak orangnya, nggak tahu nanti nih minggu depan gua rasa juga sama rame. Soalnya kan ada 5 saksi. Tuh saksinya penting tuh kayaknya tuh. Gua nggak ngerti deh nanti pakai bodyguard lagi nggak? Soalnya kemarin banyak banget bodyguard, penjaganya gitu. Oh seru, udah kayak di film-film. Gue bilang wow. Hai. Lipstiknya ini sayang. Datang gue pasti insya Allah. Kalau sehat, ada waktu, udah pasti gue akan sempetin datang ya. Nih. Oke. Itu lipstik gue sayang. Cus. Jadi aku pakai ombre ya. Berapa etalasenya nih? Etalas 1 sayang. 1. Yang lagi dipegang sama Mamski itu udah banding, dapatnya 2. Buat ombre dia etalase nomor 1 sayang. Kalau mau yang harganya satuan bisa ke etalase 2. FS yang jaga banyak banget. Aduh doe kayak di film gaya euy. Mirip di film-film itu. Scarface gitu kan, kalau jalan gue yang jaga keren-keren badannya. Nge-gym semua abang-abang itu. Oi. Cucok banget.
Iya, seru sih tapi jadi kan rame kan, jadi rame, seru say. Datanglah gue insya Allah minggu depan ya. Kenapa minggu depan? Ori dong lipstiknya. Bo, lu nggak lihat gue official mana tuh? Official. Langsung dari official store-nya say, kakak scroll ke bawah itu ada nama tokonya, dari Maybelline langsung. Dari Maybelline, cuman ini kalau diberdiriin, tetap aja kita nggak boleh gerak. Ini kan buat gini nih, say. Buat dipajang. Tuh buat pajang ini. Cantik ya lipstiknya ya. Ini sayang ombreannya sayang, ambil aja nih. Ambil ombreannya nih sayang. Pakai yang 60 dulu, terus pakai yang 340. Ada berapa lagi ombreannya? Itu. Ada 3 lagi. Nih 3 lagi nih ombreannya nih. Kalian ambil aja nih sesuai dengan warna nih. Nih kalau mau sepil lihat warnanya ini ya. Ya. Eta 1 sayang. Yang bandingnya terlalu 1 size. Di Eta 1 sayang. Shade berapa yang dipakai Mamski? 60. Kata-kata paling gong di persidangan kemarin. Saudara saksi, apakah saudara mengerti arti abu-abu? Saudara mengerti dengan kata abu-abu? Ya ampun. Itu sih ngakak sih guys. Itu ngakak sih guys, sumpah guys. Jadi ini permasalahannya cuma bahasa abu-abu, begeng. Ya kalau kayak begitu mah ngapain 368 say. Dari awal aja bilang ini masalahnya emak-emak komplek berantem. Emak komplek lagi berantem ya kan? Begeng, yang satu bilang plastik ya kan, yang satu bilang abu-abu, yang satu bilang biru tua apalah. Rempong aja, rempong deh. Rempes. Ini cuma masalah-masalah begitu, masalah pribadi. Tapi yang di BAP-nya bilangnya soal barang, review. Pasti tanya review itu barangnya siapa, bukan barangnya doi. Lu bukan barangnya lu rempong. Aduh bingung banget gue. Tapi nanti kita saksikan ya kan? Heboh kan? Iya. Heboh nggak lu? Langsung dari persidangan gue menyaksikan betapa nggak pengen dibahas soal barang itu yang dibawa ke depan muka Pak Hakim. Pak Hakimnya juga bingung. Saudara saksi, tolong dijawab saja saudara. Tolong saudara, menjawabnya jangan melebar kemana-mana. Etalase 5 cairan untuk software sayang. Cairan untuk software kakak. Saudara, kenapa saudara melebar kemana-mana? Ini produk siapa? Jelaskan saja, ini produknya siapa? Punya saudara bukan? Saudara saksi? Bukan punya saya. Kok bukan punya kamu? Terus kamu kenapa marah-marah, merong-merong? 60. Sama apa tadi? Aduh. 340 say. 60 sama 340 kakak Ella. Langsung jawab aja kan ya. Etalase 6 ini nih say. Panci listrik, kakak mau panci listrik. Eta 6. Hah? Produk bukan punya dirimu, ngapain kamu yang merong-merong? Kalau masalahnya cuman soal abu-abu. Jaki. Eta 6 ini ya say. Udah 3 in 1.
Nah, masih panjang waktu. Santai aja kan ya. Ini gua mau makan. Nih. Bisa 2 ya, pengunjung pengadilan itu yang ada di situ, yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan sendiri, kan pengen tahu kan, duduk permasalahan itu apa sih, laporannya itu apa sih, ya ini ya, kan yang dilaporkan kan yang masalah review-review produk. Makanya kita Uber itu di situ produknya apa kan gue udah bilang sama wartawan juga. Ini dalamnya sayang. Dia udah anti lengket, anti goles juga, say. Mbak emang ngapain di sini? Gue pengen tahu produk overprice, overclaim kayak apa? Ya kan karena yang digadang-gadang laporannya itu kan soal produk dari si dokter. Ya kan? Yang ternyata itu produk sebenarnya nggak bisa dijual bebas dan nggak ada izin. Ternyata benar dikasih lihat depan Pak Hakim loh. Pak Hakim udah lihat itu produk nggak ada izin, di stikerin. Tapi ternyata bukan produk dese. Nah itu bingung kan? Produk lain itu produk orang. Saya ditanya ini produk apa bukan? Dibilangnya ini treatment. Lah gimana emang produk itu bisa mijet muka gue sendiri? Treatment itu jasa orang. Orang memakai suatu benda atau produk buat ke muka gue. Lah kalau lu bilang itu benda itu treatment, emang itu benda bisa mijat muka gue sendiri? Gue tanya, aduh. Nggak salah, ini nggak logika deh, nggak logis. Nggak logis, nggak logis nggak logis. Cari kerja pancinya gimana? Udah lu yang mau beli, yang mau denger gua ngoceh, tap layar. Tap layar dulu, guys. Yang mau beli ntar kayaknya yang ngomong. Nggak apa? Mau masukin barang. Enggak. Tanya ini barang siapa? Lupa Pak, ini barang. Bentar Pak, saya juga lupa nih suaminya siapa ya Pak ya? Siapa ya? Gitu aja. Ngakak, gua ngakak. Nggak ada pengalian isu. Ngegoreng-goreng nyari celah. Kemarin itu Niki gong ya. Gong. Super. Keren pertanyaan Bang Fahmi, keren. Semua jadi pada amnesia. Nggak inget lah, nggak tahu lah, barang bukan punyanya lah. Aduh, masalahnya masalah pribadi lah. Apaan? Spill ETA 7 chopper saya, bentar ya. Masalahnya bukan pemerasan dan 368, udah nggak ada itu. Orang dia setuju kok, itu masa pribadi. Belum soal nganterin duit ya, ini juga aneh loh. Aduh, nih, gua bahas nih, yang gua bahas. Chopper yang ini ya? Bukan, chopper yang kecil gitu. Oh enggak, mana? Yang mana sih? Tahukah kalian? Itu kan ada ditanya kronologis tuh nganter duit. Ditanya siapa yang menentukan lokasi. Lokasinya One Bell Park. Yang menentukan lokasi tidak ingat. Tidak ingat lagi. Kok nggak ingat sih? Emangnya nggak dikasih tahu sama istri? Biasanya kan suami istri kan tektokan gitu kan? Enggak. Pokoknya enggak apa? Ada yang udah dibuka belum ya? Ada? Tuh di atas. Nyampe nggak? Kanan. Dua-duanya tuh Samono. Nah. Udah lupa, udah nggak ingat, udah apa? Pokoknya jawabannya udah enggak.
Akhirnya tiba-tiba ditanya lagi. Nah kan kayak gitu kan modelan nanya-nanya itu tuh memang di Polola, di kantor Polola sama di pengadilan sama cuy. Buat ngetes, lu tuh bener nggak? Lupa nggak? Beneran lupa atau gimana? Tanya lagi, akhirnya bilang iya. Setelah teleponan sama istri baru tahu karena dia duluan nyampe ke situ. Bisa duluan nyampe, tapi lu yang nggak tahu lu gimana sih? Lu udah duluan nyampe ke sono ternyata. Berarti kan lu tahu tempatnya. Gimana sih? Aduh ya Allah. Sebenarnya tuh gue nonton kemarin tuh juga gimana ya rasanya tuh kayak, hah? Ini gimana sih? Jadi tahu tempatnya. Dia tahu setelah ada, dia bilang ada kesepakatan dengan terdakwa Mail. Ada kesepakatan dengan terdakwa Mail menentukan tempatnya. Lu gimana sih? Aduh itu kocak sih guys. Ya Allah Tuhan. Yang mau mendiskreditkan hakim. Ingat ya teman-teman, pendukungnya dalam kasus ini NM. Kita itu dicoba untuk gimana caranya masuk lewat segala tipu daya dan segala pecah belah, adu domba. Seolah-olah kayak kita mau ngejelek-jelekin pihak dari pengadilan. No. Pihak pengadilan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Makanya kemarin itu juga ada pertanyaan buat Reza Gladys. Hakimnya nanya tuh, apakah benar itu barang milik Anda? Bukan. Pertanyaannya bagus Pak Hakim. Kedua, Anda tahu nggak itu apa artinya abu-abu? Udah bingung jawabnya. Kenapa sih dengan abu-abu? Kenapa Anda dengan abu-abu? Kata Pak Hakim. Ya iyalah Pak Hakim juga kagak ngerti maksudnya abu-abu apa. Nggak ngerti Pak Hakimnya itu abu-abu apa sih? Abu-abu emang kenapa? Mungkin Pak Hakimnya suka warna abu-abu. Gue punya jas abu-abu bagus. Udah gitu seragam abu-abu juga bagus. Kenapa lu sama abu-abu kok kayak bagaimana banget sih? Emang kenapa? Iya. Gue udah tahu trik-triknya say, pecah belah say. Davide et Impera, gue udah tahu. Gak masuk di gue, ya. Kalian belum lahir, gue udah lulus kuliah gue. Wah, tua banget. Senang, say. Sofren etalase 6. Iyalah sengaja mau cari kelemahan, nggak bisa. Kelemahan berada di pihak kalian kemarin. Tergagap-gagap sampai lupa BAP, sampai nggak sinkron. Ya Allah, malu. Gak ada maki-maki, nggak kayak gitu kali kalau maki-maki gilingan. Mana ada maki-maki, jangan lebay deh lo. Niki baik-baik begitu dibilang maki-maki. Pengen kali jatuhin Niki ya. Pengen kali ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ya karena nggak belajar BAP. Belajar dulu makanya. Belajar BAP dulu, say. Iya. Ini tuh dipakai. Masa mau maju ke sidang nggak ngerti, nggak apa, lupa. Aneh, lu yang nulis, lu yang lupa. Lu yang ngalamin, lu yang lupa. Lu yang BAP, lu yang lupa. Lu gimana sih? Blender gue deh itu Samono. Ambil sayang, dia bisa untuk 1,2 kilogram daging. Air jus bisa nampung sampai 2,5 liter, say. 2,5 liter bikin jus semua bisa. Materialnya juga udah bagus banget kacanya. Daya wattnya cuma di 350 aja. Ambil. Maki keluarin. Dia udah cari-cari kata-kata lain. Buat yang mungkin ya ingatannya kurang segar, kurang cerdas, gampang lupa, agak-agak sedikit ngelek, agak-agak sedikit tersendat-sendat, ini bisa buat jus sayang. Jus buat otak, lu masukin itu kacang, ya. Lu makan cashew atau almond. Buat otak lu biar nggak bolot, biar inget. Buat inget BAP, lu bikin jus pakai Samono. Pakai Samono, jusnya lu kasih itu. Lu kasih apa namanya? Almond. Kacang almond biar otak lancar, ya.
Jangan otak itu tersendat-sendat. Mungkin ada sesuatu, dibersihin dengan jus detox. Detox itu pakai yang ijo-ijo, mau pakai apa kek, kale kek, pakai apa ya. Terus pakai wortel kek untuk vitamin A-nya, sama untuk almond itu untuk otak lu biar nggak bols. Ya hafal BAP, ya kan? Ingat pada saat datang persidangan, connect ya. Nih, fokus di sini nih, say. Jangan lupanya lu. Pas ditanya lagi kok bisa lupa, ini kan BAP Anda yang buat. Ya tapi kan itu kejadiannya udah lama. Ya Allah, baru bulan November udah lama. Tanggal 4 November dibilang lama, gimana sih? November belum ada setahun udah lama. Aneh deh. Nah lu aja ingat lu kawin sama bini lo 2009 lu kawinin. Lu bisa lupa baru bulan November kejadian penting. Ajaib nggak ada alasan. Itu Pak Hakim aja udah sampai garuk-garuk loh, udah sampai bingung Pak Hakimnya. Pak Hakim bingung tahu nggak? Soalnya apa? Dibawa nih kasus ke pengadilan. Barangnya bukan punya Dese. Bingung nggak Pak Hakim? Lah, bukan punya dia. Masalahnya apa? Dilihat dari BAP, masalahnya masalah produk skincare. Dia bilang bukan produk, tapi treatment. Akhirnya suruh jelasin treatment, Pak Hakimnya bilang, ini kenapa jadi jelasin masalah treatment ini? Bahaya dong kalau ada treatment di sini katanya. Gue pun jadi Pak Hakim juga pasti gue. Ini kenapa jadi masalah? Ih, karena nggak masuk akal, say. Itu kotak isi barang itu bukan isi treatment. Treatment itu muka lo diginiin ya, dibeginikan untuk pembuktian ya di sidang ya. Makanya kata Pak Hakim, ngapain sih dijelasin treatment ya? Karena emang ribet. Itu say. Apa sih nih? Berisik deh lo Jimoy. Hapus. Oke. Kagak. Tahu nggak lo? Pak Hakim aja tuh bingung sendiri, say. Orang datang bawa BAP. Pasal 36 368 udah ganti 369, ya. Dengerin gue. Udah gitu, saksi pelapor 1 yaitu Reza Gladys, saksi pelapor 2 Mufid, dua-duanya sama-sama gak sesuai BAP-nya loh. Dia ngomong yang soal barang itu. Karena waktu yang terakhir dia bicara, ditanya sama Bang Fahmi, masalahnya apa? Malah lebih kepada masalah pribadi. Soal yang abu-abu lah, yang begeng lah, terus yang tinolinol ya, teoto LOL gitu loh, say. Itu makanya Pak Hakimnya jadi bingung sendiri. Sepil nomor 2 dong. Apa tuh nomor 2? Coba bacakannya. Apa tuh? Etalase nomor 2 chopper yang ada kupingnya tadi itu kan. Nah, ini sayang. Kecil lagi. Yang kecil. Bukan satunya. Yang ungu. Oh, sorry. Nah, ini nih guys, ini juga lucu banget teman-teman. Buat porsinya sedikit-sedikit aja, ambil yang kecil-kecil ini guys. Ini warna ungu buat kamu yang ngekos sendirian. Ya, pengen praktis. Tuh, ambil aja yang ini, yang warnanya ungu, lucu banget tuh. Dia juga ada garansinya 1 tahun ya sayang ya. Mata pisaunya ada 6, jadi tajam banget, tahan suhu panas dan juga dingin. Enak banget, jadi buat dibersihinnya juga dia gampang, nggak nempel di kacanya. Cuma 200 watt aja, say. Betul. Pakai berat 30 detik aja udah halus, sayang. Dibongkar pasangnya juga gampang, pisaunya tuh bisa dikeluarin dari choppernya, jadi buat dicuci-cuci itu gampang, sayang. Nih. Kalau mau bersihin, udah tinggal angkat aja. Bawahnya ada silikonnya, jadi nggak bakalan geser-geser. Capcus, ayo sayang, buruan diambil, boro-boro. Buka aja ini kalau gitu.
Perlu pakai lampu, matiin lampu deh, buka ini. Kayaknya lampu juga bikin gelap sih. Betul, kalau nggak ngerasa ngapain marah. Dan Pak Hakim kan juga nanya, kenapa mesti jadinya masalah pribadi, masalah abu-abu. Emang saudara tahu artinya abu-abu itu apa? Ditanya lagi sama si Bang Fahmi, artinya abu-abu itu apa? Ya tanya sendiri sama terdakwa, kenapa bilang abu-abu lah, kenapa jadi ngambek? Ini tuh persidangan, Keles. Jawab aja iya atau enggak. Kalau nggak tahu abu-abu itu apa, bilang nggak tahu. Ngapain kamu jadi marah-marah sendiri? Makin kelihatan jadi kayak aneh di situ. Ya, ini sebagai penonton ya, penonton real gue. Bukan penonton bayaran nasi kotak. Gue penonton real. Nggak di briefing pakai baju warna apa, nggak dipakein apa, nggak bawa kipas-kipas dengan branding nggak ada gue. Gue datang suka-suka gue. Mau pakai baju apa kek, mau ngomong apa kek. Ya, yang penting niat gue tulus ke sana. Transport sendiri. Kagak ada bayar-bayar, nggak perlu dibayar. Gue datang dengan niat tulus hati gue. Keikhlasan hati gue berada di sana. Gitu ya buat kalian semua. Buat teman-teman semua. Ayo guys, langsung guys. Ini nomor bahas lab nih, kita bawa hasil labnya, kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya gitu. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal, ya berdasarkan bayaran, dalih-dalih. nggak bisa gue percaya sama lo, Say. Susah gue mau percaya sama lu. Lu kemarin ditanya bilangnya enggak, saksinya banyak. Ditanya kenal Sarno, jelas sampai berapa kali tuh hakim tanya, apakah Anda mengenal Sarno? Enggak. Aduh, bisa aja bebas mah. Kalau kayak begini mah bisa dibilang nggak relevan laporannya, sayang. Iya ya, nggak bisa percaya. Lu gimana dibilang nggak kenal Sarno? Gitu, sayang. Ya nggak bisa percaya lah. Sekarang lu berbohong nih ya. Udah bilang lu nggak kenal Sarno, tapi di VT lu nyebut nama Sarno. Coba siapa yang bisa percaya lagi? Kita jadi bertanya-tanya kenapa pada saat di depan Pak Hakim lu bilang lu nggak kenal, tapi banyak VT beredar lu sebut kata Sarno dan Sarno yang bertemu sama suami lu. Pertanggungjawabkan itu ya statementnya ya. Kita masyarakat mau tahu loh yang benar. Jangan main-mainin masyarakat kita, nggak mau kita. Ya, kita pengen denger ya. Nggak tahu Sarno, iya tapi yang hari-hari yang diomongin Sarno mulu. Hari-hari yang diomongin Sarno, tapi ditanya depan Pak Hakim nggak kenal Sarno. Bagaimana sih? Nggak bisa itu. Orang itu kalau mau dipercaya omongannya A. Besok A, sampai lu selesai di dunia ini tetap A. Itu baru orang yang punya kredibilitas tinggi, bisa dipercaya. Lah kalau sebentar ngomong nggak tahu, nggak, tapi besok bilang Sarno, lah kan orang bingung jadinya. Nanti kamu ngomong apa aja kalau udah bohong sekali itu orang nggak percaya. Nih, nah, pokoknya kalau di pengadilan itu apa yang lu nggak tahu lu harus bilang nggak tahu. Tidak, saya tidak tahu. Kalau iya atau tidak, iya. Kalau misalnya enggak gitu guys. Nggak bisa katanya asumsinya, nggak dengar dari diri sendiri, dikasih tahu sama orang lain tuh nggak bisa, berarti tidak mengalami sendiri. Mohon maaf ya, gue memang bukan orang hukum, tapi gue paham, gue ngerti, gue belajar, Say. Dan gue lihat si Niki ini udah menguasai dia. Menguasai apa? BAP-nya. BAP-nya udah dikuasai sama dia. Makanya kalian yang mau lawan dia juga harus bisa menguasai dan jangan main-main gitu loh. Dalam arti ya BAP itu harus yang real yang kalian bikin. Karena kalau bikin BAP itu harus sesuai dengan apa yang kalian rasakan, otomatis kalian akan bisa mengulangi lagi apabila ditanya, menjelaskan, menjabarkan apabila ditanya. Nggak bakalan mungkin kalian skip gitu ya. Ya kan nggak mungkin kalian bikin BAP sambil tidur toh.
Nggak mungkin, pasti kan kalian sadar itu bikin BAP-nya. Jadi pasti akan bisa mengulangi lagi apa yang ditanya, mengetahui dan menguasai. Karena itu kejadian yang kalian alami gitu loh, Say. Kayak emang lipstiknya bagus kan ya? Lipstiknya Mamski bisa kakak Iya. scroll ke bawah, itu ada Maybelline yang bundling, Say. Di etalase nomor, sebentar aku naikin ya. Ya, naikin dulu. Betul sekali, tidak ada itu kemarin dibahas tentang 368, Say. Adanya tentang abu-abu, kayak ngomong-ngomong di media. Ya, kayak waktu zaman apa? Lemon itu loh. Niki Lemon. Etalase 4 ya sayang ya, lipstiknya Mamski yang bundling etalase 4, shade-nya di 60 dan 340. Bagus banget, Say. Udah seharian dipakai Mamski dari pagi, masih nempel, masih cakep banget warnanya. Nih pakai yang nude tuh, ini dulu nude, abis itu tengahnya pakai yang ini, nomornya tuh 60 sama 40. 340. Iya, kalau cuma masalah abu-abu apa namanya? Masalah pribadi kan, jatuhnya kan masalah pribadi. Aku udah beli makan bawah. Gimana? Mau beli dulu dia kan ya? Boleh. Nasi uduk deh aku. Ayamnya apa harga? Ada yang enak, Ding. Ambil duitnya situ cepet. Ada yang enak ini. Apa namanya? Di tas atau di mana? Itu di kristal. Nah, itu 100.000. Ada kan? Ada. Ambil aja, kayaknya aku mau beli itu dong, yang Jepang, cakalang. Nasi kuning cakalang. Enak. Di FM. Kan ada ininya tuh yang Jepang itu tuh yang bentuknya kayak segitiga. Oh, Itu cakalang onigiri. Onigiri itu ada cakalang nasi kuning, endul banget. Aku beliin itu aja. itu aja. Itu satu, sama ayam goreng satu deh. Ayam goreng aja. Yang sayap deh. Sayap. Ayam goreng sayap satu set ya, sama nasinya ya. Sama si nasi kuning itu. Kayaknya cobain juga itu juga kan ya. Enak banget. Suka kan cakalang? Nasinya nasi putih mau nggak? Mau, boleh. Iya, kita harus makan nih guys. Sampai malam sidangnya Mamski pulang, baterai gua habis. Jadi kemarin itu Mamski bawa 2 power bank sayang. Gokil karena Mamski nggak matiin dari pagi, dari subuh. Akhirnya habis baterai. Gitu. Habis baterai. Besok gua bawa 3 power bank. Tenang aja, sekarang gua udah apal. Kalau udah lebih dari 6 jam, 10 jam udah pakai 3 power bank. Gitu. Nggak ada yang dipermalukan. Dengerin ya. Niki itu care banget sama keluarganya dia. Di samping gua ada orang. Kalau kalian nggak percaya, lihat ini. Ini Angel, itu asistennya Niki. Dia yang bilang sama gua suruh kesini. Nih gue kasih tau lagi kalian, biar kalian ingat dan lihat dan tahu ya. Nih gue simpan dulu nih. Ini gue simpan dulu. Dia kenal Sarno ini. Si RG kenal Sarno. Reza Gadis nih udah ada videonya ya, sebentar. Tapi di pengadilan bilangnya nggak kenal. Gue bahas loh. Nih lihat ya, ini nih. Vitigo yang ini. Nih Vitigo yang ini. Itu Angel yang baju hijau nih, asistennya si Niki nih ya. Nggak tahu asisten langsung atau dia temenan sama si Icat. Pokoknya dia bagian ngurus-ngurus kursi. Lihat mbak-mbak yang ini nggak mau pergi. Dia manggil Mamski, suruh duduk. Tuh, nggak mau pergi. Tuh, padahal si Angel tuh udah nyuruh minta pergi dong. Ini buat orang, nggak mau. Kekeh dia nggak mau tuh, kekeh nggak mau ya, kekeh nggak mau. Iya. Ay, bang, sorry Bu. Udah pakai topi tolong dilepas di ruang sidang, kacamata hitam tolong dilepas. Dia nanya pakai masker boleh nggak? Pakai masker boleh nggak? Apose? Ini dia orangnya.
Tuh lihat tuh si Angel masih marah lagi, masih Mbak, jangan di sini, jangan di sini. Karena dia ngapain dia duduk di sini juga gitu loh, guys. Tuh sampai ini ribut nih. Ribut nih Angel sama si Mbak ini. Kayla. Ya. Tuh, jadi jangan kalian ngejelek-jelekin Niki. Karena ada orang ini memang yang nggak pernah dilihat Niki di situ ya. Gitu. Maklumi dan pahami situasi. Makanya Mamski nggak marah sama Niki, biasa aja. Karena gue tahu ini yang dia maksud tuh orang yang ini nih. Si Angel ini udah kesel banget. Oh, itu sampai adu mulut itu. Tuh, ini yang kejadian yang kalian gak lihat dari kamera lain ya. Kronologis udah gue posting. Silakan posting kalau kalian mau posting yang ini, silakan say. Biar jelas ya, biar tahu. Jangan mau jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Ini mbak-mbak yang ini nih. Mbak-mbak yang ini ya. Oh, sayang. Sorry. Nih, lihat sama Angel. Mbak-mbak yang ini tuh. Ngotot dia duduk di situ sayang. Oke. Akhirnya dia duduk di bawah. Dia pun mau ngalah. Tadi udah bilang, kenapa emangnya? Siapa aja yang duluan? Siapa aja yang duluan? Kayak gitu. Aku bilang, nggak bisa. Ini memang udah disediain buat keluarga. Nggak gitu dong. Saya kan udah sampai sini duluan. Ini orangnya ya tuh. Tapi nggak apa-apa, di akhirnya ngalah say. Oh iya, aku bilang waktu abis Niki ngomong harusnya yang duduk di depan keluarga. Gue tahu maksudnya ke dia nih. Tapi kan memang nggak tahu, nggak kenal siapa ya. Terus gue bilang, iya keluarganya mana Niki? Ada kata di belakang. Gue nengok ke belakang. Mana keluarganya Niki? Gue bilang gitu. Maju aja. Mbak ini langsung turun. Iya tuh gantian ada kok dialognya semuanya. Jangan kau goreng-goreng lah, cuma buat jatuhin seorang Niki. Kalau kau mau jatuhin Niki bukan soal masalah dia ke gua, ke Doktif, kemana-kemana. Di kasus, di BAP kau jatuhkan kalau kau memang bisa. Apalagi enggak. Aduh, dicari, diulik-ulik yang nggak jelas. Aduh. Nggak masuk pemirsa. Saya punya kamera yang udah menyorot berapa jam di situ, nggak lepas kamera saya. Kalian ambil angle dari kamera kalian, saya punya angle dari sebelumnya. Ayo dong, mana sebelumnya? Itu video sebelumnya. Ya, kau cuma ngambil waktu Niki datang maju ngomong. Itu video sebelumnya. Ada nggak pandangan dia ke si Mbak? Ada nggak kamera kalian mengarah ke si Mbak? Nggak ada, kamera gue ada. Karena asisten co-host gue di belakang melihat. Itu lihat jelas kan? Angel lagi marahin siapa? Bukan gue. Itu kan tempat duduk gue di situ memang. Diambil sama dia. Kalian boleh ambil ini. Boleh ambil buat kalian kasih tahu tuh. Biar kasih paham tuh mereka semua. Mau jatuhin Niki caranya cara receh. Receh cara kalian buat jatuhin Niki ya. Dengan mau adu domba aku sama Niki. Nggak bisa lah. Ya kan? Ada kan? Mana video sebelumnya? Cek WA. Oh iya. Ya itu video sebelumnya yang kalian nggak tahu, yang kalian goreng-goreng. Hah? Salmon. Oh, nggak ada. Salmon teriyaki, beef brisket. Gitu say. Udah gitu siapa namanya Mbak Tari juga kan sama gue sebelah kanan gue, katanya gini, gak mungkin dong yang diusir itu si yang sebelahnya itu kan si Tari-Tari yang udah lama deket sama Niki. Ya emang iya, bukan di sebelah kanan gue, sebelah kiri.
Lu ngelihat sebelah kanan, emang lu nggak ngelihat sebelah kiri nggak kelihatan apa? Makanya ya, jangan terlalu mata nih dipakai ya guys. Yang di ulti itu yang mbak-mbak sebelah kiri, bukannya si Tari. Aneh. Ya. Segitunya kalian pengen jatuhin Niki. Tapi nggak bisa sayang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak kena say. Mau ngejatuhin Niki nggak kena. Nggak bakal bisa. Kenapa? Apalin dulu BAP lu. Ditanya aja belepotan ngomongnya. Sebentar lupa, sebentar nggak ingat. Sebentar kata ini, kata istri. Kata istri. Udah gitu akhirnya apa, nyebut kesepakatan juga. Berarti kan kesepakatan. Jadi gimana? Siapa memilih tempat di One Bell Park? Oh, bukan kamu ya? Bukan. Aduh. Kok bisa? Siapa yang duluan sampai di One Bell Park? Saya. Loh, kalau kamu nyampe duluan, berarti kamu tahu dong tempatnya di mana. Oh iya, saya kan dikasih tahu istri. Nah, dikasih tahu istri kan? Dikasih tahu istri. Dikasih tahu istri. Ya Allah, ini gimana sih? Bingung ya mau jawabnya. Aduh ya Allah, guys, kocak guys. Kalian tuh nggak akan bisa membayangkan menjadi gue. Sumpah, gue kan tahu ya dalam-dalamnya ya. Udah gitu gue ngikutin dari awal kan ya. Udah gitu gue nyaksiin langsung. Ih sumpah, kayak lagi nonton teater gitu ya di London gitu ya, teater yang paling mahal gitu ya. The Cats itu kayak nonton kayak begitu. Gue kayak ya Allah, gue lagi di panggung yang paling heboh. 2025 2024 kan dimenangkan oleh Novi dan Agus sedih. 2025 Niki dan Reza Gladi. Judulnya aku lupa. Kalau dulu kan 2024 Agus sedih banget. Agus sedih gitu kan. Ini 2025 say. Aku lupa banget. Siapa itu Sarno? Nggak tahu. Saya nggak tahu Pak Hakim. Aduh kalian makanya lah. Gue nggak sabar ya minggu depan lagi ya say. Minggu depan lagi. Minggu depan lagi say. Kira-kira siapakah yang akan diturunkan oleh tim Aku Lupa sebagai saksi-saksinya? Minggu depan Kamis sayang. Pasti kocak minggu depan. Apalagi kalau ada si ular. Kalau bener nih, emak bosnya si Panda, yaitu Dewi Ular. Wah, bakal kocak kan? Gua demen. Sumpah guys. Langsung ambil uang. Iya katanya. Ambil dari bank. Kok bisa? Hebat banget. Ini uang bakal ditelusurin. Pasti. Ini seru sih.
Kasusnya apa? Produknya ketahuan begini. Uangnya begini. Si Sarno begini. Saha Sarno? Si Sarno? Dibilang nggak tahu. Itu tadi udah gua save videonya ya. Ya, teteh. Teh gelis. Kalau gue sih kemarin ditanya karena udah terlanjur bikin VT. Ingat dong kita bikin VT udah nyebut Sarno, ya bilang aja tahu. Ya saya tahu, kenapa jadi nggak tahu? Kunaon? Bilang jadi nggak tahu. Nanti panjang lagi loh. Lah itu VT udah bikin ngomong Sarno. Kok sekarang jadi nggak tahu. Makin aduh. Ayo. Gimana itu? Lupa lagi. Kenapa kurang tidur? Atau gimana? Iya, karena kan kata kunci Sarno. Ditanya papa hakimnya. Kan dipasang tuh suara nih. Suaranya ini yang dipasang ya, guys. Yang mau lipstick udah gua pin, udah Mamski pin buat kalian. Nih ya, Maybelline. Nah, lipstiknya dapat 2 itu lagi diskon. Officially Maybelline. Nomornya ini sama ini ya. Oke, 60 sama 340. Nih. 60 dan 340, oke? Oke. Kan ini nih suaranya nih. Ntar. Selamat malam terdakwa Nikita. Aku bantu speak up ya. Kamu kan pengen banget nih. Apa tuh masalah judol speak up? Saya melihat di sini. Mana Ada sih? netizen ya tadi setelah aku mendampingi. Ini ya. Karena sekarang aku lagi dipantau banget sama Badan POM. Semua Kenapa? Mana tuh suara dia nih? Pak, Teteh ingat ya, kita tetap tidak kenal. Jangan sampai NM tahu kalau kita kenal. Nah, ingat kalau ketemu di persidangan, jangan deket-deket duduknya. Nanti kebaca kalau kau itu kenal, kalau kau itu sudah lama merencana. Aduh, gatal mulut aku ini. Udah sampai di situ dulu ya. Ingat Samira, clue-nya adalah ingat pura-pura nggak kenal ya. Ini NM juga nggak. Bukan ini. Mana sih yang dibacain itu? Kayaknya udah ya. Tunggu rekaman. Nih ya, aparatur penegak hukum aja tuh, lapas Pondok Bambu ditutup. Suaranya ya Allah. Rekaman suara yang viral. Iya. Kamu di mana? Saya melihat terakhir ya, nih aku sudah. Lalu gue cari kok nggak ada ya. Ini dari live gue, ya. Ini live gue dipakai orang. Bukan dari orang nih. Dari orang, sorry. Salah. Soalnya goyang-goyang. Kalau gue jejak. Si Sarno awalnya.
Si Saroni udah 10 M terus. Sebenarnya nggak gede-gede amat sama si NM ini. Anggap aja dia sedekah gitu ya. Oke, sedekah coy. Oke, terus. Saya mengenal dia, kamu tapi saya tidak melihat video tersebut. Namanya siapa? Namanya Fitri. Oke, selanjutnya. Namanya Kak Fitri. Namanya Kak Fitri. Ya Allah. Yang dimaksud Saroni siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang bilang nggak tahu di belakang. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak video tersebut. Namanya siapa? Namanya Fitri. Oke, selanjutnya yang dimaksud Saroni siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Saya tidak tahu. Gila seru banget ya guys. Sumpah keseru banget. Seru. Ih suka-suka gue keles. Gue mau ikut-ikutan kemana ke suka-suka gue. Nah lu ngapain typing? Oh iya lupa dapat 3.000. Ya udah boleh. Nggak apa-apa cari rezeki di sini ya. Rambutnya bagus katanya, pakai apa? Pakai catokan sayang, cintaku, negeriku. Nih. Sepil ombre lipstick mami.